Bayangkan ini, ketika kita membuka Injil, kita berharap menemukan mujizat, suara dari surga, atau kisah yang spektakuler. Tapi, Injil Matius justru membuka dengan daftar nama. Bukan kilat, bukan petir, bukan kemuliaan, melainkan silsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan disitulah Injil dimulai. Aneh, bukan? Mengapa kisah keselamatan dunia tidak dimulai dengan keajaiban, tetapi dengan sejarah keluarga? Karena Allah tidak turun sebagai ide. Ia turun sebagai anak. Ia tidak masuk ke dunia sebagai konsep, tetapi sebagai darah, sebagai daging, sebagai bagian dari sebuah garis keturunan yang penuh luka, skandal, pengkhianatan, dosa, dan harapan yang hampir mati. Matius tidak menulis silsilah yang bersih. Ia menulis silsilah yang jujur. Ada Tamar, ada Rahab, ada Rut, ada istri Uria, ada prostitusi, ada pengkhianatan, ada dosa, ada cerita yang seharusnya disembunyikan. Tetapi justru itulah Injil. Allah tidak menunggu sejarah menjadi suci sebelum Ia masuk ke dalamnya. Ia masuk ketika sejarah masih berdarah. Dan ini mengguncang kesadaran kita. Karena kita sering ingin Allah bekerja secara instan, tanpa proses, tanpa luka, tanpa masa lalu. Namun Allah memilih jalan yang paling radikal. Ia menyelamatkan dunia bukan dengan menghapus sejarah, tetapi dengan memasukinya. Dalam kitab Kejadian, Allah memulai dunia dengan silsilah. Dalam Injil Matius, Allah memulai keselamatan dengan silsilah. Seolah-olah Ia berkata, tidak ada hidup yang sia-sia, tidak ada generasi yang terlupakan, tidak ada cerita yang terlalu kotor untuk ditebus. Dan mungkin Anda bukan hanya bagian dari dunia. Anda adalah bagian dari sebuah cerita. Cerita yang belum selesai. Karena Yesus bukan datang untuk memutus masa lalu Anda. Ia datang untuk menebusnya. Dan itulah sebabnya Injil tidak dimulai dengan teriakan dari langit, melainkan dengan bisikan sejarah. Inilah silsilah.